Ya, terima kasih ya Pak Romi Ya, udah sama-sama. ngajarin endokrinnya Iya. sama kenalin juga. Iya. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga ibu bapaknya juga bisa menggunakannya secara mandiri di rumahnya masing-masing. Oke, sekarang kita ingin mempraktekkan bagaimana cara kerjanya ultrasonik di bagian-bagian atas tubuh ya. Biasanya di bagian leher karena mungkin kolesterol dan juga mungkin sekarang kita ngelihat banyak penderita stroke di mana-mana. Nah, jadi kita ingin mempraktekkan ultrasonik di bagian leher dan di bagian dekat kepala. Nah, sekarang saya akan ditemani oleh partner saya ya Bapak Ade yang akan menjadi modelnya ya pada saat ini ya. Terima kasih Pak Ade ya sebelumnya. Yuk. Sekarang bisa namanya menghadap ke sana. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan ultrasonik di bagian leher. Biasanya yang mengalami sering sakit kepala, susah tidur, ya gejala stroke, kolesterol, ya. Oke. Ya. Di dalam ilmu akupressure ada titik-titik yang berkaitan dengan setiap organ tubuh manusia pada titik-titik di tubuhnya. Nah, jadi sekarang kita coba mungkin Pak Ade punya gangguan ya di bagian tengkuknya atau di bagian pundaknya sehingga mungkin agak mengganggu waktu tidurnya ya. Nah, kita bisa gunakan ini di sini. Setelah hangat, kita bisa tekan di satu titik seperti ini. Ada yang dirasa? Iya, Pak. Iya. Panas, Pak. Panas ya. Nah, ini efek termalnya seperti ini. Ya, di bagian sini juga kita bisa tekan karena di sini ada arteri atau pembuluh darah yang menuju ke otak. Ya, kadang-kala sering namanya terganggu sehingga susah tidur. Ada yang rasa ya? Kalau gelnya sudah mulai sedikit, kita bisa tambahkan lagi sehingga tidak mengurangi masuknya gelombang ke dalam tubuh kita. Resiko penggunaan ultrasonik tidaklah besar. Hanya mungkin kita nanti akan merasakan setelah menggunakan ini secara rutin, ya terjadi sedikit namanya agak pusing, ya itu dikarenakan adanya detoksifikasi atau pengeluaran racun tubuh
yang terjadi pada saat kita rajin menggunakan ultrasoniknya. Emang kalau kayak gini panas terus pas titik-titik kayak gitu berasa cekit-cekit gitu ya Pak ya? Iya, biasanya kalau memang kena di bagian titik-titik sarafnya, simpul-simpul sarafnya, dia akan terasa seperti itu. Aman ya Pak ya? Iya, aman. Tidak ada efek sampingnya. Kita gunakan berkali-kali pun aman. Terus, Untuk leher sendiri itu durasinya berapa menit Pak? ya biasanya kita gunakan kalau memang bagiannya hanya di satu bagian, itu 15 menit pun di bagian tersebut tidak jadi masalah. Cukup ya? Ya. Apabila kita mau menggunakan lagi di bagian yang lain, kita bisa mengulangi penggunaannya kembali di bagian yang lain. Ya, ini di bagian tulang lehernya. Leher kaku juga bisa ya? Iya, penegangan otot leher yang bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, susah tidur, kita bisa gunakan. Biasanya kalau sirkulasi darah kita kurang lancar, itu bisa terlihat di permukaan kulit agak sedikit merah. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat walaupun cuma sebentar digunakan tapi sudah kelihatan merah. Ya. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita menggunakan ultrasonik. Kita bisa gunakan di bagian-bagian yang membutuhkan. Ya, mungkin itu sedikit demonstrasi bagaimana kita menggunakan ultrasonik di bagian ya leher dan sekitarnya. Oke, selanjutnya kita akan memperagakan bagaimana cara menterapi menggunakan ultrasonik di bagian tulang belakang. Ya, kenapa tulang belakang kita harus kita terapi? Dikarenakan di sana ada sumsum tulang belakang serta saraf di bagian tulang belakang kita yang terhubung dengan organ-organ tubuh besar. Nah, kita oleskan dulu gelnya seperti ini. Oke. Setelah itu baru kita nyalakan. Lalu kita bisa gerakan ke
kiri ke kanan, ya, dari atas sampai ke bawah, seperti ini. Jadi tulang belakang kita ini kenapa harus diterapi? Ya dikarenakan di situ ada sumsum dan susunan saraf. Jadi saraf yang ada di tulang belakang fungsinya adalah menghubungkan saraf dari otak menuju ke organ tubuh besar di bagian badan kita. Seperti jantung, lever, empedunya, kemudian lambung dan usus besar, ya serta organ tubuh lainnya. Jadi biasanya itu bisa terlihat ketika kita gunakan di bagian tulang belakang, itu ada titik merah ya di bagian ruas tulang tertentu. Nah, biasa itu mencerminkan adanya gangguan di bagian tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik merah ya di bagian sini dan di bagian sini. Nah, setelah titik merahnya itu terlihat, kita bisa beri tekanan sebentar di bagian tersebut. Terasa ya? Apa yang dirasakan? Panas. Ya, agak panas ya. Nah, biasanya titik di bagian sini terhubung dengan bagian lambung. Biasanya orang yang punya gangguan lambung itu juga berimbas kepada organ tubuh yang lain seperti jantung, ya, kemudian juga paru-paru. Makanya ketika penyakit lambung itu datang, ya terasa seperti nafasnya agak sedikit sesak, ya, jantungnya juga mulai berdebar seperti itu.
Jadi yang kita terapi itu di bagian jalur tulang belakangnya ya. Jadi bukan di tempat yang lainnya. Karena kita ingin menyembuhkan penyakit, bukan sekedar menghilangkan rasa nyeri, tapi dari akar penyakit itu sendiri. Yang adanya di tulang belakang kita. Ini kelihatan merah di sini. Kerasa ya. Rasanya bagaimana Pak Ade? Panas, apa itu, terkit gitu. Sedikit-sedikit ya. Iya. Iya. Ya, itu tadi kita sudah peragakan bagaimana kita menterapi bagian tulang belakang kita ya, sehingga kita bisa melihat ya, terlihat indikasinya bahwa ada penyakit lambung ya bagi di dalam tubuh Pak Ade ya, karena kita bisa lihat di sini ada titik merahnya di bagian lambung. Ya mungkin juga nanti akan terjadi reaksi seperti agak sedikit mual ya, mungkin juga agak bisa jadi juga ingin muntah dan lain-lain ya, tapi nggak usah khawatir, begitulah cara lambung kita mengeluarkan sebagian besar daripada asam lambung yang terkandung di dalam lambung tersebut, sehingga lambungnya tetap aman. Oke, setelah kita mempraktekkan ultrasonik di bagian lutut, wajah, ya, dan juga tadi di bagian leher dan tulang belakang, ya bersama Bapak Ade dan Putri, ya sekarang saya pengen tanya ya kepada namanya Putri sendiri, bagaimana tadi setelah namanya penggunaan di bagian Wajah. gusinya dan wajahnya, apa yang dirasakan? Tambah halus sih, Pak. Oh, tambah halus ya. Kayaknya kalau tiap hari pakai tambah Oh, cantik. pastinya ya, kulitnya jadi lebih kencang. Iya. Ya, seperti itu udah pasti ya. Nah, terus kemudian lututnya apa yang dirasain? Enakin. Lebih enak Iya. ya. Biasanya jongkok juga agak susah. Suka kesemutan juga. Betul, kesemutan di bagian kaki sekarang agak lebih enak ya, Iya, enak. lebih ringan. Oke. Nah, Pak Ade sendiri setelah namanya menggunakan di bagian leher, apa yang dirasakan lehernya? Yang awalnya kaku, sekarang udah Agak ringan enakan, ya, iya. lebih lentur. Terus apa namanya yang tadi panas itu jadinya malah enak gitu lah Pak. Ya lebih lentur ya, pergerakannya juga nggak Betul, kaku. iya Pak Romi. Terus di bagian tulang belakang tadi, apalagi di lambungnya tuh kayaknya ada masalah. Betul ya? sekali Pak Romi. Di lambung. Tadi sebenarnya itu mau nahan anginnya mau keluar itu. Keluar, ya. Iya. Oke, jadi memang kalau gas itu terlalu banyak atau dibilang gastritis di bagian lambung, nah biasanya sebagian akan dikeluarkan, entah lewat sendawa, entah lewat namanya kentut, ya seperti itu, buang angin. Nah jadi begitu memang cara bekerjanya ultrasonik terhadap tubuh kita. Ya, semoga rajin-rajin menggunakan itu dan kita menjadi sehat ya semuanya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya dari kami tentang penggunaan ultrasonik yang menjadi salah satu produk andalan dari Indoterapi. Dan kita semua berterima kasih kepada Bapak Ibu juga yang sudah menyaksikan kanal YouTube Indoterapi Official ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pengguna dari produk-produk Indoterapi. Terima kasih banyak
dan kami semua mengucapkan Sampai jumpa. sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Cara penggunaannya mudah kan Bapak Ibuku? Selain itu terapinya juga sangat mudah. Misalnya sakit gigi, tinggal kumur-kumur dengan air putih. Lalu kemudian oleskan gel. Tempelkan head membrannya pada pipi. Atau saya kasih contoh lagi ya Bapak Ibuku. Misalnya sakit lutut. Tinggal digunakan pada bagian belakang lutut. Tetapi jangan lupa olesi gel terlebih dahulu ya Bapak Ibuku. Satu lagi Bapak Ibuku. Untuk penggunaan pada wajah bisa mencerahkan wajah, mengangkat sel kulit mati, mencegah penuaan dini. Singkatnya, bisa menggantikan skincare Bapak Ibuku. Udah ringkas, mudah digunakan, ada fungsi pijat kuantum, manfaatnya banyak. Mulai dari kesehatan hingga kecantikan. Sepertinya sudah komplit ya Bapak Ibuku pembahasan kali ini. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya agar seluruh dunia tahu kalau ada alat canggih yang dapat membantu kesehatan kita. Saya Romi pamit, tim kantor pusat pamit juga. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.